Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, jauhkan dari setiap kami kesalahan, terlebih penyimpangan ataupun kesesatan. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelaukan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman dan mengurapi hamba-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh teritori, roh perdukunan jimat dan mantra tidak ada kuasanya lagi, dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Ya, puji Tuhan. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gembala di GBI Mawar Saron tercinta, yaitu Bapak Pendeta Roni Samatimba, dan juga pada Ibu Gembala, dan juga pada Bapak Penatua, Bapak Freddy yang tadi sudah memimpin kita masuk dalam pujian penyembahan ya. Kurang lebih sudah 4 tahun lamanya kita tidak berjumpa Bapak Saudara ya, dan bersyukur kami boleh ada di tempat ini, diberi kesempatan yang begitu indah untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sedikit mengenalkan bahwa kami dari tim pelayanan The Wonderful Counselor Ministry. Nanti Bapak Saudara jangan buru-buru pulang, karena sehabis ibadah nanti akan dibagikan kenang-kenangan berupa penyekat Alkitab. Ya memang ini kuno ya, sekarang kan sudah rata-rata e-Bible ya, Alkitabnya ada di gadget Anda. Tapi walaupun kuno, ini bermanfaat untuk menjadi pengingat. Kadang Alkitab begitu dibikin praktis dan mudah, Anda pun nggak sempat membaca. Jadi saya mendorong Anda untuk tetap punya Alkitab sendiri yang di rumah, Alkitab fisik. Kalau Anda punya kelemahan mata yang minus atau plus, sehingga enggan membaca Alkitab, Anda bisa beli yang tebal, bukan yang tebal, yang besar. Jadi ada Alkitab besar yang fontnya itu gede. Ya intinya setiap kali melihat penyekat ini, ingat Anda punya janji suci di hadapan Tuhan untuk kembali punya saat teduh yang intim dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Nanti di dalam penyekat Alkitab ini Anda juga akan dapat membaca tentang apa itu TWC Ministry, The Wonderful Counselor. Ini ada 7 visi-misi. Salah satunya adalah visi kami itu untuk mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Kenapa api kebangunan rohani harus dikobarkan kalau saya dalam gereja Tuhan? Karena kalau gereja kehilangan api kebangunan rohani, maka gereja akan memudar cinta mula-mula kepada Tuhan. Kehidupan doanya juga akan turun, kesetiaan ikut Tuhan juga akan turun ya. Jadi kebangunan rohani ini penting kembali untuk dibangkitkan atas gereja Tuhan. Nah nanti saya juga akan mendorong Bapak Saudara yang saya yakin semua pasti punya gadget, punya handphone. Anda bisa ketik di sosial media Anda, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube ya. Kita juga ngikutin tren ya. Jadi karena sosial media jangan hanya digunakan suatu hal yang sifatnya Anda menikmati atau hiburan, tapi gunakan juga untuk menikmati, mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari para hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah, bersusah payah mengupload khotbah-khotbah pengajarannya. Nah salah satunya dari TWC Ministry. Anda juga bisa ketik nanti di YouTube, ketik saja TWC Ministry. Di sana akan banyak ditemukan seri-seri khotbah pengajaran yang penting
yang saya sangat mendorong jemaat di tempat ini dapat belajar di waktu-waktu yang senggang ya. Anda punya waktu 24 jam, silakan nanti Anda bisa buka, ada seri pengajaran tentang misalnya saya beri contoh, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Ini salah satu khotbah pengajaran yang saya yakini jarang dikhotbahkan ya. Mungkin banyak pendeta yang tidak mau ambil resiko mengkhotbahkan tentang dosa nggak sih kalau orang Kristen nggak beritakan Injil. Nah itu kalau Anda pun ditanya pasti bingung ya. Kalau jawab dosa alasannya apa, kalau jawab enggak alasannya apa. Nah Anda perlu dengarkan supaya Anda mengerti betul-betul perintah memberitakan Injil itu apa konsekuensinya kalau Anda nggak taat ya. Dan masih banyak sekali seri-seri khotbah pengajaran yang lain ya. Seperti misalnya di Kayo, kata Lepo Ermos, itu tentang orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Kemudian saya lompat pada khotbah yang terakhir kemarin itu bicara tentang epifoteo, gala adolos logikos. Ini bicara bahasa Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani. Artinya begini, sebagai orang Kristen itu harus selalu merindukan untuk minum air susu yang murni dan yang rohani. Itu bicara sejak jadi orang Kristen harus mau belajar firman Tuhan, kalau enggak Anda tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Nah setelah itu enggak cuma peduli pada pertumbuhan rohani, Tuhan juga menunggu ada buah enggak dalam pertumbuhan rohani Anda. Nah itu dalam khotbah yang judulnya Sunago Karpos, mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal. Anda mulai renungkan ya, ini cuma saya spill 2 khotbah pengajaran saja. Kalau sudah jadi orang Kristen Anda tidak pernah peduli dengan pertumbuhan rohani Anda, terus menerus hanya jadi jemaat biasa bayi rohani, Anda tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal Anda. Nah, Anda jangan kaget kalau suatu hari nanti Anda akan mengalami yang namanya Tuhan tidak kenal Anda di Matius 7 ya. Oleh sebab itu, gereja Tuhan di akhir zaman ini perlu waspada tentang adanya gereja yang sudah tidak lagi mempedulikan tentang pengajaran atau penginjilan ya. Gereja yang sudah nggak peduli tentang pentingnya pengajaran atau penginjilan dalam setiap pelayanannya, itu membuat jemaatnya menjadi tidak mengalami pertumbuhan rohani dan tidak akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan biasanya ciri-cirinya adalah begini, jemaatnya pun kalau dengar khotbah yang keras dia akan marah, sungguh, dan dia akan kirim pesan kepada Bapak Gembala atau pada Bapak Majelis penanggulannya, Pak tolong hamba Tuhan itu besok jangan diundang lagi Pak. Saya tujuannya datang ke gereja ini mau refreshing Pak. Khotbahnya nakut-nakutin Pak, ngomongin dosa, pertobatan, murka Allah, penghakiman terakhir, hukuman terakhir, saya nggak suka Pak. Nah itu hati-hati, itu ciri-ciri bahwa jemaat ini perlu sungguh-sungguh bertobat supaya tidak tersesat dan terhilang di hadapan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3-4, firman Tuhan berkata demikian, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ya. Jadi ciri-ciri jemaat akhir zaman yang harus diwaspadai ya Pak. Dengar khotbah yang keras menempelak dosa, dia tersinggung, dan besok kalau masukannya nggak diterima oleh gembala setempat, dia akan pindah gereja ya. Jadi dia akan mencari gereja yang dapat memuaskan hatinya, memuaskan telinganya. Hati-hati Bapak Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita masuk dalam tema khotbah pengajaran pada pagi hari ini, diambil dari Matius pasal 7 ayat 15-23. Matius pasal ke-7 ayat 15-23. Kalau multimedia bisa munculkan lebih bagus, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-15-23 secara bergantian dari Matius pasal 7. Saya baca terlebih dahulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rebun duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Henyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Yang berbahagia ialah yang baru saja membacakan firman Tuhan, mendengar dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman pengajaran yang kita akan dengar dan mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kita baca kembali pada ayat inti pada Matius pasal 7 di ayat 23, dikatakan demikian. Pada waktu itulah, maksudnya pada waktu apa? Pada waktu hari penghakiman terakhir, semua orang akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, dihakimi satu persatu. Yang berbahagia adalah yang sudah sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan. Dia ikut dihakimi tapi nggak ikut dihukum. Tapi yang suam-suam kuku, yang nggak sungguh-sungguh percaya, itu dihakimi plus dihukum. Ya, dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saya tidak sedang marah kalau saudara, karena ada seru ya, jadi bacanya harus sesuai intonasi ya, jangan dibaca dengan tanda tanya. Aku tidak pernah mengenal kamu, keliru ya. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pernyataan yang begitu keras dari Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang ditujukan kepada siapa? Nah, ini kita mau belajar kepada siapa nih? Karena itu juga. Nah, tema khotbah pada pagi hari ini, multimedia bisa menunjukkan dalam Alkitab bahasa Yunani, judul tema khotbah adalah Aporeo Anomia. Aporeo Anomia, yang dalam bahasa Inggris kan begini, depart from me you evil doers, atau dalam bahasa Indonesianya yang tadi tertulis dalam Alkitab terjemahan LAI, yaitu enyahlah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, jadi judul tema khotbahnya tentang depart from me you evil doers, enyah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Dan itu nggak cukup loh, Tuhan tambahin lagi apa? Aku nggak kenal kamu. Ini sangat serius. Jadi kalau Anda selidiki betul-betul, saudara, di Matius 7 ayat 23 dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi NIV, New International Version, dikatakan begini. Then I will tell them plainly, I never knew you. Artinya aku nggak pernah kenal kamu. Away from me, you evil doers. Artinya apa? Pergi dari hadapanku, kamu itu pembuat kejahatan. Kamu para penjahat. Terjemahan bahasa Inggris NIV. Nah, Anda bisa cek juga di googling ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James dikatakan begini. And then will I profess unto them, I never knew you. Jadi aku nggak pernah kenal kalian. Depart from me, ye that work iniquity. Artinya, kemudian aku akan mengaku pada mereka, aku tidak pernah mengenalmu, enyah dariku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Jadi terjemahan versi Lembaga Kitab Indonesia, versi bahasa Inggrisnya kurang lebih mirip ya artinya. Jadi kita bisa mengerti bahwa kekayaan terjemahan dari Lembaga Kitab Indonesia ini boleh dibilang oke lah, tepat lah ya. Tetapi kalau Anda selidiki dari Alkitab bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Anda selidiki, ternyata kalimat enyah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu, itu dalam bahasa Yunani terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama, aporeo. Aporeo artinya apa? Enyahlah, pergilah, menjauhlah. Jadi kalau diterjemahkan enyah daripadaku itu betul. Tapi kalau mau lebih lengkap begini, enyahlah, menjauhlah, pergilah daripadaku. Wah, ini benar-benar Tuhan lunak gitu ya gambarannya ya. Itu yang pertama, aporeo. Yang kedua, anomia. Artinya begini, kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, perilaku tanpa hukum, pelanggaran hukum, kefasikan, kesalahan, dosa, penghinaan, pelanggaran hukum karena tidak mengetahui
mengetahuinya itu anomia. Nah, yang ketiga, ote ginoseo. Artinya apa? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah mengenal, mengetahui, merasakan secara intim. Nah, sekarang sudah ngerti ya, Anda bisa bayangkan. Jadi kalau pengen tahu arti makna lengkap dari Alkitab bahasa Yunani, aporeo, anomia, ote ginoseo, arti lengkapnya begini. Enyahlah, pergilah, menjauhlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, hai para penjahat, hai para perilaku pelanggar hukum yang melakukan kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, kesalahan, dosa, dan penghinaan. Aku, Tuhan Yesus, tidak pernah mengenalmu, tidak sama kali pernah mengenalmu, tidak pernah merasakanmu secara intim. Itu artinya. Jadi Anda harus memaklumi kalau di Alkitab Anda terjemahnya simple ya, singkat ya, hanya enyah daripadaku, pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Simple tapi juga sangat serius. Tapi kok terjemahan aslinya tadi lebih serius dan lebih maknanya dalam. Nah, di sini kita makin penasaran, pengen tahu ini Tuhan sedang tegur sama siapa sih, Tuhan sedang marah sama siapa ya. Jadi dengan mengerti arti dan makna lengkap dari versi Alkitab bahasa Yunani, kita akan mulai belajar untuk mengetahui sebetulnya mereka para pembuat kejahatan atau para penjahat atau para perilaku pelanggar hukum yang telah melakukan kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, kesalahan, dosa, penghinaan di hadapan Tuhan, itu siapa? Mereka yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh Tuhan Yesus, bahkan dikenyangkan dari hadapan Tuhan Yesus, itu siapa? Mereka yang diibaratkan sebagai pohon yang tidak baik, yang menghasilkan buah yang tidak baik, itu siapa? Dan pohon yang tidak baik dikatakan pasti ditebang, dibuang ke dalam api karena tidak menghasilkan buah yang baik. Ini siapa? Nah, kita pengen belajar ya, jangan sampai kita salah belajar dan akhirnya tersesat. Nah, siapa yang dikenyangkan Tuhan tadi, para penjahat itu ya? Yang pertama, ada dua kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang yang pertama adalah mereka ini disebut para penyesat. Siapa para penyesat? Pengajar palsu, guru palsu, nabi palsu, penginjil palsu, gembala palsu, rasul palsu, hamba Tuhan palsu, Mesias palsu. Termasuk saya, kalau saya tidak mengawasi pengajaran saya, mengawasi diri saya sendiri, saya jangan-jangan bisa masuk kategori yang palsu dan sesat. Maka kalau jemaat Tuhan tidak pernah mau belajar dengan firman Tuhan, akan mudah dibawa dalam arus penyimpangan, kesalahan, bahkan penyesatan. Dan ini mengerikan, saudara. Karena Tuhan bilang apa tadi? Yang tidak pernah mengenal kamu, bahkan tidak pernah merasakanmu. Kamu tuh melakukan kesalahan yang padahal kamu tuh tahu. Nah, celakanya kalau Anda bilang, Tuhan aku nggak pernah tahu. Nah, sekarang diberitahu. Nah, aku baru tahu ya, nggak tahu daripada nggak pernah sama sekali tahu. Nah, jadi dengarkan baik-baik ya. Nah, kelompok yang pertama adalah para penyesat. Nah, kalau kita mempelajari sungguh-sungguh, saudara, kita akan tahu Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu harus dilihat pada konteks latar belakang dan tujuannya. Nggak boleh hanya main comot satu dua ayat terus terjemahkan semau hati kita, itu nanti menyimpang dari penafsiran yang benar. Jadi secara konteks kita belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang penyesat yang melakukan penyimpangan, penyelewengan, pemalsuan, penyesatan terhadap pengajaran firman Tuhan yang sebenarnya. Nah, dikatakan kalau di Matius 24 ayat 3 sampai ke 5, Anda bisa lihat Matius 24 ayat yang keempat aja ya, saya lompat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11, lompat ya, Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sudah ingatkan kelompok yang pertama itu para penyesat itu siapa? Ya, jadi para penyesat itu nabi palsu, pengajar palsu. Mereka itu menyamar dan menyusup untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya orang dengan cara melakukan apa? Penyimpangan, penyelewengan, pemalsuan, penyesatan terhadap pengajaran firman Tuhan. Contohnya Kristen progresif yang sempat viral seperti itu. Ya, Anda kalau nggak belajar akan bingung. Oh, ternyata keselamatan itu nggak karena Tuhan. Kalau kita nolak, ya kita nggak selamat. Itu butuh kerjasama. Itu udah
ngawur, nggak cuma menyimpang, ngawur plus sesat. Ya, Anda sangat tidak menghargai anugerah Tuhan. Itu tuh sola gracia. Para bapak gereja itu berdarah-darah itu untuk melakukan reformasi itu, saudara. Jadi Anda perlu belajar. Itu baru salah satu contoh ya. Beberapa contoh para penyesat yang lain, yang mereka mengklaim bahwa dirinya itu seolah-olah adalah pengajar yang benar, Mesias. Luar biasa ya. Gak cukup hanya Yesus yang mengaku dirinya Mesias. Ini saya beri contoh. Yang pertama, David Kores. Anda bisa Google. David Kores itu pemimpin sekte aliran sesat Davidian Clan. Dia memproklamirkan diri sebagai Mesias dan dia berjanji akan menyelamatkan para pengikutnya jika mereka setia mengikutinya. Dia menjanjikan bahwa kiamat akan datang dalam bentuk pemerintahan yang jahat. Nah, itu salah satu penyesat David Kores. Yang kedua siapa? Jim Jones. Dia pemimpin sekte People's Temple. Dia memiliki ribuan pengikut yang ia aniaya. Ini saking jemaatnya nih, mohon maaf ya, mungkin benar-benar karena nggak mau belajar jadi kurang pinter ya, pakai bahasa yang sopan ya, kurang pinter gitu. Jadi jemaatnya dianiaya, diperas, dipaksa untuk menyerahkan propertinya kepada gereja, dan ia akhirnya memimpin bunuh diri massal di komplek Johnstone di Guyana. Wah, ngeri sekali ya. Kemudian siapa lagi? Marshall Applewhite. Dia pemimpin sekte Gerbang Surga di Texas. Dia juga memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Ia memimpin kelompoknya untuk melakukan bunuh diri massal. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah nabi di kitab Wahyu yang diutus untuk misi yang penting. Akhirnya banyak juga pengikutnya yang ikut tersesat dan ikut bunuh diri. Nah, yang keempat, tadi kan contohnya mau pendeta luar negeri Pak, yang Indonesia ada enggak? Ya, yang keempat ada, yaitu Pendeta Mangapin Sibuya di Bandung. Ya, mungkin sudah ada yang pernah dengar, pemimpin sekte Hari Kiamat yang mengaku mendengar suara Tuhan, melihat wujud Roh Kudus, mendapatkan wahyu khusus pada tanggal 10 November 2003. Hari kiamat akan terjadi sekarang 2024. Dia bilang 10 November 2003 kiamat akan terjadi. Terjadi pengangkatan orang percaya pada jam 9 sampai jam 3 siang. Dan antikris akan menguasai dunia mulai 2003 sampai 2007. Tidak terjadi semua, malah ditangkap polisi ya, karena menyesatkan. Dan ya, di Bandung banyak korbannya juga, itu menjual semua hartanya, dan akhirnya jemaatnya linglung dan jadi gila karena dia merasa sudah jual semua dan bahkan resign dari pekerjaannya. Ini mengerikan sekali ya. Nah, para penyesat ini berbicara mengatasnamakan Tuhan, seolah melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan. Mereka ini berseru Tuhan, tapi sesungguhnya mereka itu tidak punya iman percaya yang sejati. Mereka tidak hormat kepada Allah, melakukan kedurhakaan dan penghinaan di hadapan Allah. Jadi mereka ini cuma sekelompok orang yang berseru Tuhan, mengklaim sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, tapi sesungguhnya di mata Tuhan mereka itu apa? Evil doers, membuat kejahatan, para penjahat, pelanggar hukum Allah. Anda sudah ngerti ya? Oh, paksa Tuhan marah Pak. Puji Tuhan, saya pikir saya Pak, saya bukan para penyesat Pak. Ya, sabar ya, tenang dulu ya, masih ada yang kelompok kedua. Jadi mereka ini para penyesat juga bisa disebut sebagai orang-orang munafik loh. Mereka mungkin mengajarkan sesuatu yang benar. Ada juga penyesat yang mengajarkannya sesat, tapi ada juga yang dia mengajarkannya benar, tapi munafik. Apa munafik? Bukan nabi pikiran kotor ya. Dia ngajarin benar, tapi dia tidak lakukan. Nah, itu juga masuk kelompok penyesat. Ya. Lebih parahnya mereka melakukan penyimpangan dan penyesatan terhadap ajarannya. Jadi mereka tuh menjadikan orang lain untuk mengikuti dia, bukan mengikuti Kristus. Orang-orang munafik ini akan menutup dan menghalangi pintu masuk kerajaan surga bagi orang lain. Matius 23 ayat 13. Siapa kelompok para penyesat, para munafik ini? Matius 23 13, yaitu dikatakan begini: celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ahli Taurat itu ahlinya para ahli. Dia kalau sudah bicara debat Alkitab juara satu, ngajarin yang benar juga pintar, bisa. Tapi dikatakan Tuhan apa? Kamu tuh orang munafik, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Ayat 15, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka.
yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah, ngeri ya. Jadi lihat kata kuncinya apa? Menobatkan satu orang untuk menjadi penganut agamamu, bukan penganut Kristus. Inilah orang-orang munafik. Mungkin yang diajarkan mungkin bisa benar, tapi Tuhan bilang apa? Hati-hati dengan para munafik ini adalah juga masuk kategori para penyesat. Mereka bisa datang ke dalam gereja, menyusup dan menyamar sebagai domba pada serigala yang buas. Mereka menyusup menyamar dalam gereja, memberitakan apa? Injil yang lain. Pernah dengar? Ada seorang hamba Tuhan kayaknya kudus, pintar, tapi yang diberitakan Injil yang lain, roh yang lain, pengajaran yang lain. Ya semua itu sulit dibedakan, makanya juga menyamar dan menyusup. Kalau gampang dibedakan, Anda deteksi langsung bilang sama Pak Gembala, Pak Tony tolong Pak, ini penyesat Pak, usir. Kita jagai jemaat supaya nggak mudah teracuni Pak dengan pengajaran menyimpang. Nah, masalahnya susah dibedakan karena dia menyamar dan menyusup, dibuat menyerupai dengan aslinya, supaya sebaik-baiknya orang masuk dalam bahaya penyesatan dan kemurtadan. Mana Pak buktinya kalau ada Injil yang lain? Kita buka Galatia 1 ayat 6. Judulnya hanya satu Injil. Ya, Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Tuh, dengerin, ada kan? Hati-hati, dalam Tuhan memberitakan Injil yang lain. Alkitabnya sama, tetapi ada penyimpangan yang Anda tidak pernah sadari. Ada Injil yang lain, bukan Injil Kristus, bukan Injil kasih karunia Allah. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ya, karena waktunya mepet. Ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil tuh, ya, yang mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Anda sudah tahu kalau para penyesat itu dikatakan bahwa terkutuklah para penyesat, maka Tuhan bilang enyah kamu. Dan mulai mengerti ya, betapa murkanya Allah pada para penyesat ini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Anda kalau sudah yakin ada orang yang mengajarkan sesat, Anda tidak perlu ragu bilang kamu orang terkutuk, karena firman mengatakan seperti ini. Gak bertobat terkutuk, kamu tertolak di depan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 4. Tadi kan bicara Injil yang lain, oh sudah ngerti ya, oh baik Pak, ada Injil yang lain. Sekarang 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, dari 2 Korintus 11 Anda tahu bahwa ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, Injil yang lain. Jadi Anda jangan terkesima dengan melihat semua fenomena pelayan-pelayanan mujizat itu harus diuji. Gak semuanya itu benar dari Tuhan. Setan bisa melakukan pelayanan mujizat. Jadi seorang pendeta, hamba Tuhan, nabi, pengajar, penginjil, gembala, pelayan Tuhan, mungkin saja mereka selama ini melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saja mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Tapi bisa jadi mereka belum tentu punya iman percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Motivasi pelayanan mereka hanya demi kepentingan, keuntungan diri sendiri dengan memakai nama Yesus, dan mereka lebih parahnya melakukan penyimpangan dan penyesatan terhadap ajaran. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak Douglas, ya ada satu kisah bahwa gereja dengan mudah dibuka, dengan mudah ditutup. Saya bilang sudah apa-apa, doakan saja, semoga tidak ada penyimpangan dan penyesatan. Ya, daripada terus dilanjutkan, tapi kalau banyak penyimpangan dan penyesatan, itu lebih berat hukumannya dari Tuhan. Jadi firman Tuhan telah mengajarkan agar kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Karena pelayanan mujizat juga dapat diadakan dalam pengaruh dan kuasa iblis. Ini pasti Anda mulai, mungkin ada yang protes, maksud sih Pak gitu ya. Kalau Anda ingat pelayanan TWC dulu itu terkenal dengan pelayanan supranatural Roh Kudus. Mungkin Pak ini sebagai saksi yang tahu. Kita kalau altar yang masih banyak itu, cukup dengan hembusan, cukup dengan tumpang tangan sudah pada bermanifestasi. Tuhan mana kalau saya katakan bukan itu yang ku taruh dalam diri, itu tuh cuma bonus. Kamu mengajarkan sesuatu yang mudah diduplikasi oleh iblis, kayak pengajaran firman
firman yang sejati, iblis itu tidak bisa manipulasi. Iblis hanya bisa memelintirkan, melakukan penyimpangan dan kesalahan. Buktinya mana? Pelayanan mujizat itu bisa dikerjakan dalam pengaruh dan kuasa iblis. Kita buka di 2 Korintus 11 ayat 14. Kita perlu banyak belajar supaya jemaat pinter ya. Jadi jangan mudah untuk mau begini. Wes, pendetanya kayaknya keren banget, berkarisma. Majulah, kok pengen ditumpangi tangan, hati-hati. Transfer spirit apa? Kalau itu bukan Holy Spirit, jangan-jangan itu roh udah lumping, ada kena transfer di situ. Hati-hati saudara. 2 Korintus 11 ayat 4. Ayat 14 sorry. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, itu dilenyapkan Tuhan. Pembuat kejahatan, pergi kamu. Aku nggak pernah kenal kamu. Ya, Anda sudah tahu ya, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Pelayannya yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi Anda nggak tahu. Pelaku kayaknya top banget Pak, sekali jalan aja orang udah gemetar, udah mau jatuh. Itu makanan TBC dulu sebelumnya Bapak Gembala sini tahu. Tapi puji Tuhan saya bertobat ya. Dulu Benny ini juga kurang lebih begitu. Seharusnya dibeginin orang udah rebok. Itu fenomena. Iblis bisa melakukan tiruannya. Gak usah, itu nggak ada satu yang heran. Tapi pertanyaan, apakah kehidupan jemaat diubahkan? Yang pendosa menjadi seorang petobat, yang suang-suang hukum menjadi orang yang cinta Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Pertanyaan itu, ada nggak perubahan? Nggak ada. Hanya momentum. Nah ini yang berbahaya. Puji Tuhan Benny Hinn bertobat ya, dan bisa search di Google, dia menyatakan semua yang dilakukan itu Tuhan tidak berkenan, dan dia masih diberi kesempatan untuk melakukan koreksi pengajaran. Anda bisa cek di Google ya. Kemudian Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah lihat, semua para penyesat yang disebut nabi palsu, pengajar palsu, gembala palsu, penginjil palsu, rasul palsu, Mesias palsu, itu juga bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Nah terus kalau Anda orang Kristen cuma ngejar yang kayak gitu, nggak punya kepekaan roh, nggak pernah belajar firman yang sehat dan murni dan sejati, Anda sangat rentan ikut terseret dalam arus penyesatan diajar. Hati-hati. Sehingga sekiranya mungkin, saya lanjutkan ya, Matius 24 ayat 24 tadi belum selesai. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri banget. Kalau Anda sudah duduk manis jadi orang Kristen, orang pilihan Tuhan yang sudah benar jalannya lurus, ternyata ikut terseret. Karena memang target para penyesat di hari zaman itu kalau sekiranya mungkin sekalian nyeret orang-orang pilihan. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dengar kabar, gak nyangka ya pendeta besar itu jatuh loh, dia sekarang sesat loh. Jangan heran kalau nggak berjaga-jaga tuh nggak ada yang namanya kebal terhadap dosa dan godaan iblis. Ya. Paulus juga mengajarkan bahwa urapan yang tampaknya penuh kuasa itu juga dapat merupakan pekerjaan iblis. Di sini saya bertobat. Kalau saya terus kedepankan pelayanan saya dengan mujizat, urapan, tapi nggak pernah mengajar yang sehat. Hati-hati, jangan-jangan saya jadi sombong, iblis membisikkan dusta, lama-lama bukan tentang Roh Kudus tapi tentang siapa ya? Lu nggak tahu siapa nih. Lu minta didoain, bro. Ternyata yang transfer spiritnya bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah berduka dan saya menjadi sombong. Yang terjadi adalah roh yang lain yang masuk. Nah, sekarang banyak bantuan mengejar fenomena karena dia merasa nggak dapat urapan Roh Kudus, karena itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Tuhan mengurapi itu ada harga yang harus dibayar, ketaatan, kesetiaan, hidup kudus. Itu bayarnya nggak murah, saudara. Kematian daging. Tetapi kalau ada bantuan mau membypass prosesnya untuk kepentingan diri sendiri, ya dia pergi ke paranormal, cari ilmunya. Ya. Saya lihat ada ilmu magnetis dari jauh juga bisa meredam orang. Untuk apa? Ini orang-orang sedemikian akan diusir Tuhan nanti. Tuhan bilang gak kenal kamu membuat kejahatan. Paulus
juga mengingatkan agar kita sebagai orang percaya, lebih para hamba Tuhan harus mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Dengan cara apa? Mengawasi diri dan mengawasi ajarannya. Dengan cara harus mau bertekun dalam belajar firman, rajin menyelidiki firman, belajar mengetahui ajaran firman yang sehat itu kayak apa. Itu bisa membedakan ajaran sesat dengan ajaran yang sehat. Hamba Tuhan, ia akan dapat memberikan pengajaran kebenaran yang sehat, murni dan sejati kepada umat Tuhan. Sebab hal ini akan menyelamatkan dirinya sendiri oleh karena ia tidak tertolak di hadapan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini pesan bagi para hamba Tuhan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi hati-hati ya, kalau ada hamba Tuhan nggak pernah mengawasi hidupnya, nggak pernah mengawasi pengajarannya, dia terus melakukan penyimpangan dan kesesatan, itu dia sendiri tertolak, dan orang yang mendengarkan juga kalau nggak bisa membedakan juga ikut tertolak di hadapan Tuhan. Ya, karena firman mengatakan demikian. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Kalau nggak berbuat berarti tidak selamat, dan semua yang pengikutnya juga ikut ditolak. Mengawasi diri sendiri bagaimana? Awasi diri sendiri itu artinya gini, Tuhan ingin agar mereka yang melayani Tuhan dalam pemberitaan firman harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya nggak benar, tetapi tetap memberitakan firman, kalau nggak ketahuan ya, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tetap dapat bekerja dalam hati orang percaya mendengarkan firman. Seperti kelompok orang munafik ya, yang memberitakan firmannya mungkin saja benar, tapi hidupnya nggak benar. Ya Tuhan akan terus mendukung firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan mau keluar dari mulut tapi tetap firman Tuhan benar. Tetapi orang yang tidak mengasihi dirinya harus bertobat. Jadi sekarang kita sudah semakin paham ya betapa pentingnya hamba Tuhan itu harus mau bertekun dalam belajar firman, supaya dia bisa mengawasi dirinya sendiri dan dapat mengawasi ajarannya masuk dalam koridor pengajaran yang sehat, murni dan sejati. Jadi patut dipertanyakan kalau Anda mendengar, kalau gereja sana tuh pendetanya nggak pernah ada yang mau sekolah loh, sekolah Alkitab tuh pada nggak mementingkan, belajar Alkitab nggak ada, pendalaman Alkitab nggak ada, pokoknya yang gitu nggak penting, yang penting itu roh. Hati-hati hati-hati. Sebab jangan sampai Anda jadi pengikutnya dan tanpa Anda sadari Anda terseret dalam arus penyesatan dan pada akhirnya Anda akan tertolak di hadapan Tuhan. Karena tadi ada 3 suku kata ya. Yang suku kata kedua kan anomia, artinya apa? Kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, perilaku tanpa hukum, pelanggaran hukum, kefasikan, kesalahan, dosa, penghinaan, dan yang terakhir ini yang unik nih, pelanggaran hukum karena tidak mengetahuinya. Itu juga masuk kategori anomia. Jadi Anda tidak bisa ngomong begini nanti. Di hari penghakiman Anda tidak bisa ngomong begini di hadapan Tuhan. Tuhan, kan gue nggak ngerti Tuhan kalau itu sesat, nggak bisa. Karena arti anomia adalah pelanggaran hukum karena tidak mengetahui. Apalagi sekarang sudah dengar khotbah pengajaran, Tuhan akan ingatkan, dulu kamu lupa kok, tanggal 17 November 2024 di GPI Mawar melalui mulut hambanya telah taruh firman pengajaran. Kamu lupa. Kalau begitu Anda bisa ngomong, hanya bisa menangis karena Tuhan akan memperlihatkan saat-saat penting Anda mendengar pengajaran ini. Ya, jadi Bapak saya harus sekarang sudah mengetahui dan tidak ada alasan Anda berkata, aku nggak ngerti Tuhan kalau itu sesat. Enggak bisa lagi ya, karena Anda sudah dengar pengajaran ini. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk bagaimana kita dapat mengenali para penyesat dan ajaran sesatnya. Memberikan peringatan agar kita selalu waspada terhadap mereka, yaitu para penyesat. Ciri-cirinya bagaimana? Pasti mereka itu tidak akan punya ketaatan melakukan kehendak Bapa, dan pasti tidak menghasilkan buah yang baik. Itu ciri-cirinya. Nah, tadi kan contoh para penyesat sudah, saya beri contoh satu lagi yang pernah heboh di Indonesia, yaitu sekte aliran sesat Children of God yang dipimpin oleh David Moses. Ini aliran sekte ini sudah dilarang di Indonesia karena telah melakukan pengajaran sesat yang mengajarkan seks bebas di dalam ibadah. Ini udah bukan gila, ini ekstrim sesat. Memperbolehkan seks bebas tukar-tukar pasangan di dalam gereja. Ini nggak usah atas nama
agama aja, orang yang tanpa agama secara moral etika sudah ngerti ini ngawur banget. Apalagi yang di budaya Asia, ya ini seks bebas dalam gereja ini ngeri, dan sudah di bredel ya, sudah tidak boleh ada di Indonesia. Nah, lalu terhadap kelompok yang pertama ini bagaimana? Para penyesat ini, pengajar palsu, guru palsu, tadi nabi palsu, Tuhan Yesus sudah berkata, mengenyahkan mereka pada saat dari penghakiman terakhir dengan berkata, apororeo anomia, depart from me you evildoers. Enyahlah, pergilah, menjauhlah daripadaku, hai kamu sekalian membuat kejahatan, hai kamu para penjahat, hai kamu para pelanggar hukum yang melakukan kejahatan, kedurhakaan, ketidakbenaran, kesalahan, dosa, dan penghinaan. Aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah merasakanmu secara intim. Itu arti lengkapnya. Nah, jadi sudah satu hal yang pasti ya, pohon kehidupan seorang Kristen sejati itu, atau yang disebut pohon yang baik, itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Dan dari buah yang baik ini kita akan jadi dikenal Tuhan. Kenapa kita dikenal Tuhan? Karena kita punya ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tak ada setia lakukan kehendak Bapa, kita tuh pasti menghasilkan buah yang baik. Dan dari buah itu kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang Anda sudah lega. Makasih Pak, ternyata bukan kami Pak, itu para penyesat kan. Aku kan bukan pendeta Pak, bukan penginjil, bukan gembala, bukan rasul, bukan pengajar gitu kan, apalagi ngaku-ngaku Mesias. Tapi saya sudah mengerti Pak, belajar akan memproteksi diri saya daripada kelompok penyesat, kelompok pertama tadi. Nah, tetapi apakah hanya kelompok pertama saja yang dikenyangkan Tuhan dari hadapannya? Ternyata masih ada kelompok orang yang kedua, yang juga disebut sebagai pembuat kejahatan, yang dikenyangkan Tuhan dari hadapannya, dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Lalu siapa mereka ini? Mereka adalah orang Kristen palsu. Siapa tuh orang Kristen palsu? Multimedia nanti bisa munculkan ya. Pertama adalah Kristen KTP, yang kedua Kristen agamawi, ketiga Kristen suam-suam kuku, keempat Kristen murtad. Jadi pohon kehidupan seorang Kristen palsu ini yaitu pohon yang tidak baik, yang pasti buahnya juga nggak baik. Mereka tidak hasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang ke api, sesuai dari Matius 7 tadi ya. Mereka juga tidak melakukan kehendak Bapa, mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Mereka tertolak dari hadapan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Mereka tidak pernah dikenal Tuhan Yesus karena mereka bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka dikenyangkan Tuhan dari hadapannya, disebut sebagai pembuat kejahatan. Ya. Matius 7 tadi Anda bisa baca sekali lagi ya. Jadi mereka ini bukan orang percaya sejati. Mereka belum sungguh-sungguh percaya, mereka belum sungguh-sungguh lahir baru. Semua yang mereka kerjakan hanya lahiriah dan agamawi saja. Mereka melayani hanya karena ingin dipuji, dipuja, dihormati manusia. Mereka melakukan semua pelayanan hanya untuk kepentingan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Semua melakukan demi kehendaknya sendiri. Mereka tidak punya kasih Allah di dalam dirinya. Anda nanti bisa lihat di Yohanes 5 ayat 39 sampai 44, Anda buka sendiri ya. Itu menyatakan bahwa orang yang tidak punya kasih Allah di dalam dirinya itu termasuk orang Kristen yang palsu. Dan terhadap kelompok orang Kristen palsu ini, yaitu Kristen KTP, agamawi, suam-suam dan Kristen murtad ini, Tuhan akan berkata apa? Ya sama terhadap kelompok yang pertama dan kedua. Apororeo anomia, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah merasakanmu secara intim. Jadi sangat sedih ya, sangat menyedihkan dan mengerikan mereka yang berseru-seru Tuhan Tuhan, namun mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena mereka tidak punya ketaatan kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah yang baik, dan mereka pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Mereka disebut pembuat kejahatan, dikenyangkan Tuhan dari hadapannya, karena mereka tidak punya ketaatan kesetiaan melakukan kehendak Bapa. Dan yang kaget begini saja, dia bisa menunjukkan. Yang mengagetkan adalah jumlah orang yang masuk dalam kelompok kedua ini, yaitu orang-orang Kristen palsu, banyak sekali. Nah, ini saya tahunya dari mana? Ini dari hasil survei internasional Barna. Barna ini sebuah lembaga survei internasional yang sangat akurat. Kalau dulu Pilpres ya, karena ada quick count. Nah,
Kalau Anda lihat quick count kan sudah yakin ya, wah itu pasti menang lah, quick count udah menyatakannya, paling ya margin of error-nya kecil. Ini sama. Ini perusahaan Barna ini perusahaan berdiri 38 tahun, telah melakukan survei lebih dari 1 juta wawancara, melakukan penelitian, dan dia berhasil memotret wajah kekristenan di dunia dan di Indonesia. Ini bersyukur nih ada potretnya. Dilakukan di tahun 2023. Ternyata ada 4 kategori orang Kristen di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, kalau bisa muncul lebih bagus. Kalau nggak bisa nanti minta contekannya ke Bapak Gembala ya, bisa sudah kirim. Yang pertama, kelompok Kristen palsu yang disebut prodigals, yang artinya ex-Kristen. Apa maksudnya prodigal atau ex-Kristen ini? Ini kondisi di mana mereka sudah tidak lagi mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Mereka dulunya orang Kristen, namun mereka sudah meninggalkan iman percayanya, alias Kristen murtad. Jumlahnya berapa banyak? Di dunia ada 21%, yaitu sekitar 499 juta. Tadi sempat ngobrol di ruang pengembaraan sama Bapak Pendeta Roni dan kita sedikit bicara tentang politik dunia dan mengangkat Tuhan ya. Si Mister itu terpilih jadi presiden dan negara akan kembali kepada mencintai Alkitab ya. Bersyukur ya karena yang murtad sudah 500 juta ya, di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Kelompok prodigal atau Kristen murtad ada 2%. Tapi jumlah penduduk Indonesia yang Kristen cuma 29 juta. Jadi 2% kali 29 juta yang murtad sudah ada 2,4 juta. Hati-hati jangan sampai Anda kelihatannya rajin duduk di gereja Anda tapi tidak dikembangkan dengan baik. Ternyata ketika ada penyimpangan, penyesatan, ada beban masalah hidup yang begitu berat, Anda dengan mudah menuruti kata undang percaya, Anda akan jadi Kristen murtad. Hati-hati, ini sudah dipotret sama survei. Yang kedua, kelompok Kristen yang disebut nomads atau lapsed Kristen. Ini kondisi di mana mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sudah tidak lagi ikut beribadah dan sudah tidak lagi ke gereja. Ini disebut Kristen KTP. Kalau ditanya, Pak, agamanya apa? Kristen dong. Mana KTP-mu nih? Lu nggak percaya nih KTP gua. Ya, tetapi mereka sudah tidak lagi aktif beribadah, sudah tidak lagi pergi ke gereja. Hati-hati ya, di dunia ada berapa? 880 juta. Ya. Karena 37% dikali 2,38. Jadi orang Kristen di dunia itu 2,38 miliar. 37% yang 880 juta itu Kristen KTP. Di Indonesia yang Kristen KTP 4,4 juta. Nah, pertanyaannya ini masuk kelompok orang Kristen palsu. Tuhan bilang, gue nggak kenal lu. Gue nggak kenal kamu itu siapa? Yang ketiga, habitual churchgoers. Ini kondisi di mana mereka masih datang ke gereja, masih aktif ke gereja, tetapi sudah tidak lagi memiliki iman dan kepercayaan yang inti. Kalau ditanya misalnya, iman percaya itu gimana? Gampang. Ditanya begini, Anda jemaat di GBI Pasar, siapa? Dia Pak Rajin Pak. Ya. Misalnya kalau hari ini kamu dipanggil pulang Tuhan, kamu yakin masuk ke surga? Kalau bisa jangan lah Pak, saya juga masih belum yakin Pak, karena masih ada dosa yang belum saya bereskan. Nah, itu tanda-tanda bahwa Anda perlu untuk belajar firman yang sehat sehingga Anda punya kepercayaan iman yang teguh. Ya, jangan sampai Anda masuk kelompok ini. Mereka sangat mudah bercampur dengan nilai-nilai dunia, bercampur dengan budaya-budaya. Jadi Kristen iya, dicampur budaya nenek moyang. Sudah dibilang Allah itu cemburu, jangan ada membuat patung apapun dan Anda sujud menyembahnya, tetap aja diterapkan. Itu termasuk kelompok yang disebut habitual churchgoers alias Kristen suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Haleluya, yes di gereja hari Minggu, oke. Senin sampai Sabtu, ya ngikuti ritual agamawi dari kepercayaan leluhur yang sebelumnya. Nah kalau seperti ini saudara, hati-hati. Tuhan kan bilang apa? Hanya kamu membuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Aku sama sekali tidak pernah kenal. Saya pikir Tuhan apa lupa ingatan ya? Tapi terjemahannya begitu. Kalau Tuhan bilang begini, aku kenal kamu, tapi sekarang lagi aku udah nggak mau kenal kamu. Beda. Ini dibilang sejak awal, aku sama sekali tidak pernah kenal kamu, sama sekali tidak merasakan kamu. Ini sangat serius ya. Nah, ada berapa di dunia? Ada 714 yang suam-suam kuku. Di Indonesia ada 18,5 juta.
gereja ini bukan makin tumbuh berkembang, malah makin gereja ditutup, gembalanya makin terlibat konflik lah, inilah, sedih ya. Tugasnya begitu banyak, yang suam-suam tumbuh makin banyak. Kalau gereja nggak siap, nggak bisa ikut panen jiwa-jiwa. Jadi saya memperhatikan di Indonesia ini yang paling tertinggi, karena rata-rata 64%. Artinya begini, kalau Anda sedang berkumpul dalam satu ruangan, ada 10 orang yang ngaku Kristen, Anda sudah bisa tebak 6-nya itu pasti suam-suam tumbuh. Ngeri ya, di Indonesia itu yang suam-suam itu banyak. Tapi nanti kalau diajak Bapak Pendeta ini kumpul, jangan langsung nuduh ya. Pak, ini pada 10 Pak, jangan-jangan. Ya jangan begitu, ini kan hasil survei ya. Yang keempat yaitu resilient disciple. Ini kondisi di mana mereka sudah disebut sebagai murid Kristus yang aktif hadir dalam acara ibadah, terlibat di gereja, percaya otoritas Alkitab dan penebusan Kristus, bergairah mewujudkan imannya dan aktif melayani. Ya, jadi kalau Anda rajin melayani dengan motivasi yang benar, Anda bersyukur, puji Tuhan Pak, itu masuk kategori bukan orang Kristen palsu ya. Disebut murid Kristus yang sejati. Di dunia ada berapa? Hanya 309 juta. Padahal jumlah penduduk dunia itu 8 miliar. Berarti yang diselamatkan cuma 300 juta. Di Indonesia hanya 5,8 juta yang murid Kristus sejati. Ya, jadi kita teringat ya sama firman Tuhan yang berkata, siapa yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 22. Yesus berjalan berkeliling dari kota dan desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, Lukas 13 ayat 23 ya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Ini kan muridnya tanya dan Tuhan jawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Tuhan sudah beritahu kan, saudara? Pak, ayat cuma satu kurang kuat. Oke, saya tambah lagi. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan, banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Anda sudah mulai mengerti ya? Kalau gitu Tuhan, aku mau bertobat, aku mau masuk kelompok yang murid Kristus sejati, yang saat ini dipotret cuma ada 5,8 juta. Nah, saya tutup khotbahnya dengan sekarang orang Kristen sudah jadi orang percaya sungguh-sungguh, tetapi tidak punya ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapa di surga dan menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka apa? Aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah merasakanmu secara intim. Nah, di sini kita mulai terusik ya. Jadi kita dikenal dari buah yang kita hasilkan, tanpa dari buah yang baik kan, betul. Jadi buah apa yang harus dihasilkan supaya Tuhan itu mengenal kita dan bisa merasakan intim itu dari buah yang kita hasilkan. Karena kita nggak bisa bilang ini Tuhan, aku udah orang Kristen, tapi Tuhan nggak pernah lihat buahnya, jadi nggak bisa dirasakan kamu tuh Kristen palsu. Nah, ini kita tutup khotbahnya dengan buah apa yang akan dikenal Tuhan sehingga Tuhan bisa merasakan I know you my son and I love you. Wow, itu so sweet ya. Nah, ini kita langsung lompat Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, kata buah itu bahasa Yunani aslinya karpos. Ya, saya ulangi Matius 7 ayat 20 ada kata buah. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tuhan ngingetin kita, kamu mau tahu para penyesat, lihat buahnya yang dilakukan. Oh ya Tuhan, terima kasih aku udah ngerti. Tapi jangan lupa Tuhan pun mengenal kita dari buah yang kita hasilkan. Karena kita kan pohon yang baik, buahnya harus baik. Nah, buah itu bahasa Yunaninya karpos. Karpos itu artinya apa? Artinya begini, mengumpulkan buah untuk kehidupan kekal melalui kerja keras, mempersiapkan jiwa-jiwa untuk memperoleh kehidupan kekal. Itu karpos. Macam banget ya, artinya memang seperti itu, saudara. Anda bisa cek di Alkitab Yunani Anda. Ya, jadi kalau lembaga kita punya tulisnya, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka, itu sesungguhnya arti karposnya panjang banget. Ya, jadi karpos itu atau buah adalah mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi kita hidup jadi orang Kristen tuh nggak bisa cuma begini loh. Yang penting gue ke gereja, yang penting gue Kristen duduk manis mati masuk surga. Oh ya belum tentu. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh punya iman percaya, belum tentu. Itu semua sola gracia, iya, tapi bukti orang sola gracia terima anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan, itu pasti ada buah yang dihasilkan. Jangan
dibalik-balik ya, Pak kalau gitu saya harus berbuat baik termasuk surga, tambah sesat lagi. Enggak, kita terima anugerah keselamatan itu cuma-cuma, kita dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk diterima anugerah keselamatan. Tetapi orang yang sudah mengaku sungguh-sungguh terima anugerah keselamatan, tidaklah mungkin tidak menghasilkan buah yang baik. Itu otomatis. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu akan memimpinmu untuk terus hidup mengalami pertumbuhan rohani dan berbuah. Nah, buahnya apa saja? Wah, tinggal 4 menit ya. Buahnya apa saja? Pertama, kebut buah pengudusan. Apa tuh buah pengudusan? Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, yang pertama hasilkan buah pengudusan itu melalui pertobatan. Jadi kalau Anda mau menghasilkan buah pengudusan pertobatan nggak bisa setahun sekali, apalagi terkenal jemaat natas. Natal pas kamu kalau Natal, gue penuh banget sampai Pak pendeta ini bingung porsinya ditambah lagi sampai ke jalan-jalan gitu. Tapi kalau nggak natas nih, nggak Natal nggak pasca, masih ada aja porsi yang kosong ya. Ini Pak ini terus berdoa supaya jemaat itu betul-betul punya kerinduan untuk mengajak teman, membawa jiwa-jiwa orang-orang yang suam-suam kuku, yang beserta KTP, yang murtad, dirangkul kembali loh, bawa ke gereja ini ya. Jadi hati-hati ya dengan pertobatan yang jenisnya tobat terus sumat, itu hati-hati. Pertobatan sejati harus dikerjakan setiap hari karena Roh Kudus ada dalam hatimu terus mengingatkan akan dosa. Jangan diabaikan, jangan dibiarkan nuranimu menjadi keras dan akhirnya Anda tidak pernah peduli. Terabas terus ya, kalau terabas terus ya nggak heran lah Anda nggak berbuah. Kalau nggak berbuah, kok Anda minta Tuhan mengenal Anda? Kan Tuhan bilang dari buahnya aku mengenalmu. Ya, jadi coba Anda cek dari ini ya, kalau Anda sudah mengaku Pak orang percaya nih Pak, lahir baru sudah Pak. Nah kalau sudah, jadi nggak mungkin Anda masih betah tinggal dalam dosa. Loh, emang orang Kristen lahir baru nggak bisa jatuh dalam dosa? Nggak bisa. Orang Kristen lahir baru bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang Kristen lahir baru tidak bisa tinggal betah terus-menerus di dalam dosa. Harap dibedakan. Ya. Orang Kristen lahir baru bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita insaf dan bertobat. Roh Kudus menolong kita, menopang kita supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Tapi kalau orang Kristen itu terus tinggal dalam kubangan dosa, enjoy menikmati bertahun-tahun, ada 10 dosa, 9 di bensin, yang 1 itu di mana-mana, disimpan rapat-rapat, ditaruh di apartemen tertentu. Nah, ada bertobat misalnya, saya tiba-tiba ngomong seperti ini nggak ngerti. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, hati-hati. Ya, saya tiba-tiba ngomong ini nggak paham ya, tapi hati-hati. Itu beresiko Anda keselamatannya. 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sudah jelas, orang lahir baru itu sudah ada benih Allah, nggak mungkin berbuat dosa. Tapi jatuh dalam dosa bisa, tapi dia pasti bangkit dan bertobat kembali. Amsal 24:16, orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi orang benar pasti bangkit kembali. Mazmur 37 ayat 24, orang benar yang sudah jatuh tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang tangannya. Tinggal 1 menit, kejar-kejaran ya. Yang terakhir adalah buah, sebelum yang buah kedua. Jadi gini, melalui buah pengudusan dan pertobatan yang dihasilkan setiap hari, maka hidup kerohanian Anda akan dipulihkan. Anda akan semakin punya kerinduan untuk melakukan jam-jam saat teduh yang intim dengan Tuhan Yesus. Anda akan makin rindu untuk berdoa, makin rindu belajar, membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan. Wah, tapi aku kan nggak sekolah kitab, belajar sama siapa? Jadi sudah saya kasih bocoran. Gunakan sosial mediamu untuk klik search hamba-hamba Tuhan yang Anda yakin pengajarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi saya nggak ngerti. Minta ke Bapak Gembala, Pak. Selain Bapak Gembala, ada lagi nggak Pak pendeta yang ada di sosial media Bapak rekomend pengajarannya saya? Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu, isi dirimu dengan belajar firman pengajaran dari yang ada di sosial media. Karena Anda tidak bisa hanya makan dari setiap hari Minggu. Kadang setiap hari Minggu khotbahnya juga belum tentu khotbah pengajaran. Waktunya singkat dan diisi dengan khotbah motivasi, khotbah praktis. Jemaat akan bertumbuh. Ya, jadi melalui buah pengudusan dan pertobatan yang dihasilkan setiap hari, kerohanian Anda akan dipulihkan. Dan pasti Anda akan punya kerinduan untuk melakukan jam-jam saat teduh Anda. Rajin kembali berdoa, mencintai firman, rindu memuji menyembah Tuhan. Dan tanpa Anda sadari kalau Tuhan bilang apa tadi? Aku
aku nggak pernah kenal kamu, aku sama sekali tidak pernah kenal kamu, aku sama sekali tidak bisa merasakan secara intim, itu akan pelan-pelan Tuhan akan melihat siapa kamu ya. Waluyo, Nancy, Aco, si Torus, kamu rajin bener kamu menyapa aku di pagi hari ini. Tuhan mulai mengenal karena buahnya baik. Anda sudah mulai mengerti ya. Saya tutup dengan buah yang terakhir adalah buah pelayanan jiwa-jiwa. Karena tadi Karpos itu kan bicara tentang mengumpulkan buah bagi kehidupan kekal, yaitu membawa banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Caranya gimana membawa jiwa bagi kerajaan Tuhan? Yang melalui kesaksian hidup. Anda kan nggak mungkin, Pak, aku nggak bisa bersaksi. Bohong. Tiap hari kan Anda mengalami kebaikan Tuhan. Yang penting itu tulus, renungkan, aku kok mengalami ini semua karena Tuhan. Ceritakan. Kalau itu memang setur dengan kehendak Tuhan, orang dengan kesaksianmu akan dijamah Roh Kudus. Terus lama-lama ikut belajar bagaimana tim penginjilan yang efektif, ya. Karena untuk mengumpulkan buah pelayanan jiwa-jiwa itu hanya melalui 3 hal: melalui kesaksian hidup Anda, melalui pelayanan pemberitaan Injil, dan melalui pelayanan pemberitaan firman pengajaran. Nah, itu yang ketiga, kalau Anda merasa, Pak, aku kan nggak dipanggil jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, ya. Tapi tetap Anda harus belajar ya, supaya Anda dijauhkan dari penyesatan. Dan kesaksian dan tips penginjilan Anda juga perlu belajar. Saya tutup dengan mari kita semua bangkit berdiri, dan pemain musik silahkan ada di tempatnya. Sampai tak waktu 3 menit ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dilempar ke dalam lautan api. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan Anda. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini